Penggunaan konjungsi bahasa Indonesia pada berita utama di situs online Rakyat Bengkulu edisi Mei 2022 oleh Dina Purbasari NIM 1911990008 Program Studi Bahasa Indonesia Fakultas Terbitan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal seminar saya mengenai judul tersebut. Pada bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang masalah, bidang kajian sintaksis adalah salah satu konjungsi. Sintaksis menganalisis mengenai frasa, klausa, dan kalimat. Adapun konjungsi menelaah tentang kata tugas yang digunakan untuk menggabungkan dua kalimat setara. Pernyataan ini diperkuat oleh beberapa argumen dari ahli bahasa. Di sini penulis tertarik untuk meneliti penggunaan kata penghubung konjungsi dalam berita utama pada situs Rakyat Bengkulu online. Hasil penelitian ini menyangkut penggunaan konjungsi serta pengklasifikasian penggunaan konjungsi. Dengan adanya penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu di dunia sintaksis. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu bagaimana penggunaan konjungsi pada berita utama dalam situs Rakyat Bengkulu online edisi Mei 2022. Lalu tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan penggunaan konjungsi pada berita utama dalam situs Rakyat Bengkulu online edisi Mei 2022. Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah berita utama dalam situs Rakyat Bengkulu online edisi Mei 2022. Adapun konjungsi yang diteliti oleh penulis yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi antar kalimat dan interkalimat, dan konjungsi antar paragraf. Langsung saja pada bab kedua yaitu landasan teori mengenai pengertian konjungsi. Pengertian konjungsi adalah kata sambung atau kata hubung, yakni kata yang menghubungkan kata-kata, ungkapan atau kalimat lain yang memiliki fungsi tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian konjungsi adalah kata atau ungkapan untuk menghubungkan antar kalimat, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi tidak dihubungkan dengan objek, tidak menerangkan kata-kata, ungkapan atau kalimat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu B. Fungsi konjungsi. Penulis tidak hanya perlu memahami pengertian konjungsi, tetapi juga fungsinya, karena penggunaan konjungsi penting untuk menegaskan makna sebuah kalimat dan memiliki makna masing-masing, sehingga tidak bisa sembarangan menggunakannya. Berikut ini beberapa fungsi konjungsi. Yang pertama yaitu bertindak sebagai kata penghubung suatu kalimat dengan kalimat, bertindak sebagai penghubung suatu paragraf dengan paragraf, bertindak sebagai kata penghubung suatu klausa dengan klausa, bertindak sebagai kata penghubung suatu frasa dengan frasa, bertindak sebagai kata penghubung suatu kata dengan kata. C. Macam-macam konjungsi. Yang pertama yaitu konjungsi interkalimat yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah jenis konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua unsur atau lebih, baik kata maupun klausa, memiliki kedudukan yang setara. Lalu yang kedua yaitu konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah jenis konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua klausa atau lebih yang berbeda status sintaksisnya. Lalu konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua setara, baik kata, frasa, klausa, atau kalimat. Konjungsi korelatif sama halnya konjungsi koordinatif, tapi konjungsi ini terdiri atas beberapa gabungan kata. Lalu yang kedua yaitu konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah jenis konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua kalimat, tetapi masing-masing berupa kalimat sendiri. Konjungsi antar kalimat ini digunakan untuk menunjukkan perbedaan makna. Lalu yang ketiga, konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf adalah jenis konjungsi
yang berfungsi menghubungkan dua paragraf menjadi satu paragraf yang koheren dan sistematis. Pengertian menulis bagian D ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut jika mereka memahami bahasa dan gambaran grafik tersebut. Fungsi menulis, pada prinsipnya fungsi utama dari tulisan adalah sebagai komunitas yang tidak langsung. Menjelaskan beberapa fungsi menulis sebagai berikut. Menulis memudahkan pelajar dalam berpikir. Menulis menolong seseorang dalam berpikir secara kritis. Memudahkan seseorang merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dan menyusun urutan bagi pengalaman. Lalu yang terakhir itu menulis membantu seseorang dalam menjelaskan pikir-pikirannya. Analisis data. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode canggih, Agih, dan metode padan. Metode Agih adalah metode yang alat penentunya justru dari bagian bahasa yang bersangkutan itu sendiri. Teknik lanjutan yang dipakai dengan menggunakan metode Agih adalah teknik baca marka. Teknik baca marka yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk melihat dasar pemarkahan yang terkait dengan informasi lingual. Media bahasa. Media bahasa adalah alat atau sarana yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber atau komunikator kepada khalayak dengan menggunakan alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, radio, televisi, dan internet. Nur Suryawati 2014. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian yang pertama, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Arikunto 2005. Penelitian ini langsung meneliti, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari surat kabar yang diteliti. Tujuan penelitian ini untuk melakukan pencanderaan terhadap relasi konjungsi pada berita utama di situs Rakyat Bengkulu Online edisi Mei 2022. Bagian B yaitu sumber data. Sebuah penelitian sangat berkaitan erat dengan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari surat kabar, yaitu situs berita Rakyat Bengkulu Online edisi Mei 2022. Teknik pengumpulan data. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat. Sudaryanto 1993 menyatakan bahwa teknik simak adalah penyediaan data yang dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Dalam hal ini, pengumpulan data yang dilakukan dengan menyimak berita utama pada situs online Rakyat Bengkulu edisi Mei 2022. Teknik catat merupakan teknik lanjutan dari metode simak, yaitu dilakukan dengan pencatatan hasil penyimakan penggunaan bahasa. Teknik catat digunakan untuk mencatat kalimat yang di dalamnya mengandung konjungsi. Peneliti mencatat data pada kartu data dan dilanjutkan dengan klasifikasinya. Teknik validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori. Sutopo 2002. Triangulasi teori dilakukan oleh peneliti dengan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahannya yang dikaji. Teknik mengenai konjungsi yang diperoleh dicek ulang dengan teori yang lain yang sejenis. Hal ini dilakukan
dengan review terhadap telaah pustaka lain. Tujuannya untuk mengkonfirmasi dan menganalisa kevalidan teori yang digunakan dengan teori peneliti lain yang mempunyai hubungan dengan konjungsi. Data yang akan digunakan dalam peneliti ini menggunakan metode Agee dan metode Padan. Metode Agee adalah metode yang alat penentunya justru dari bagian bahasa yang bersangkutan itu sendiri. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.